Intan Mustika dengan NIM 1908101183. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedatangan Islam di Mesir. Kehidupan sosial pada masa lalu di Afrika Utara itu merupakan kehidupan masyarakat pedesaan yang bersifat kesukuan, patriarki, atau berpindah-pindah. Ketika daerah ini berada di bawah kekuasaan Romawi, tak pelak pengaruhnya sangat besar bagi masyarakat barbar. Umumnya mereka dipengaruhi oleh elit kota yang mengadopsi bahasa, gagasan, dan adat istiadat dari penguasa. Tetapi saat itu Romawi di sebagian besar Afrika mulai berhenti, kecuali pengaruh ekonomi dan peradaban barbar lama secara bertahap muncul kembali. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada abad 1 Hijriah, kehidupan sosial Afrika Utara lebih merupakan kehidupan masyarakat barbar yang bersifat kesukuan, nomad, dan patriarki. Meski ada salah satu kawasan yang berada, Mesir adalah salah satu kawasan di Afrika Utara. Afrika Utara merupakan daerah yang sangat penting bagi penyebaran Islam di daratan Eropa, yang menjadi pintu gerbang masuknya Islam ke wilayah yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Kristen, sekaligus benteng pertahanan Islam untuk wilayah tersebut. Istilah Mesir diambil dari seorang yang bernama Misr bin Misroyim bin Ham bin Nuh alaihissalam. Sejak Rasul masih hidup, Mesir sudah menjalin hubungan baik dengan Rasulullah. Salah satu bukti hal tersebut adalah istrinya sendiri yang bernama Maria Al-Qibtiyah, seorang yang berasal dari Mesir. Bahkan Rasul mempunyai anak dari wanita tersebut yang bernama Ibrahim. Meskipun hubungannya sudah terjalin sejak lama, Mesir baru menjadi kota Islam sejak Umar menjabat sebagai khalifah yang menggantikan Abu Bakar yang berkuasa sebelumnya. Mesir dapat ditaklukkan di bawah pimpinan Amr bin As radhiyallahu an dengan dikuasainya Iskandaria, suatu tanda bahwa seluruh Mesir sudah berada di tangan kaum muslimin. Dalam penaklukan tersebut, kaum muslimin tidak memiliki pilihan lain kecuali menaklukkan Mesir setelah penaklukan Suriah dan Palestina. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan stabilitas wilayah kaum muslimin akan terganggu oleh Romawi yang pada saat itu menguasai Mesir. Selain itu, jauh sebelumnya kaum muslimin telah mendengar adanya penindasan agama di Mesir yang dilakukan oleh Heraklius, penguasa Romawi Iskandaria sebagai ibu kota Mesir jauh di pangkuan Islam pada tahun 641 Masehi. Ketika Mesir jatuh ke tangan kaum muslimin, Amr bin Al-As menawarkan diri kepada penduduknya 3 pilihan: memeluk Islam, membayar jizyah, atau berperang. Dengan 3 pilihan tersebut, mereka memilih berperang, yang pada akhirnya mereka kalah dan harus membayar jizyah. Setelah itu, Islam makin berjaya di Mesir setelah penaklukan kota-kota lain di Mesir. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu era modern. Pada masa Turki Utsmani, wilayah Mesir tetap dikuasai oleh keturunan Mamluk. Namun demikian mereka tunduk kepada pemerintahan Turki Utsmani, dan pada saat itu juga Mamluk telah membagi wilayah Mesir ke beberapa wilayah. Banyak hal yang terjadi pada saat itu, di antaranya penyerangan pasukan Prancis ke Mesir di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Serangan ini menyebabkan Mesir jatuh ke tangan orang-orang Prancis. Napoleon akhirnya kembali ke Prancis pada tahun 1216 Masehi. Merasa terkebelakang dibanding bangsa Eropa, akhirnya Muhammad Ali berupaya menjadikan Mesir sebagai negara modern, mengikuti kemajuan yang telah dicapai Eropa. Maka pada masa kekuasaannya terjadilah kebangkitan besar. Industri mulai memasuki negeri itu, sekolah tinggi juga dan
percetakan mulai berkembang. Dia juga melakukan pembenahan dalam bidang pertanian, industri, dan perdagangan. Dan pada saat itu juga, pada masa kekuasaan Al-Hudaywi Taufik, Prancis dan Inggris ikut campur dalam hampir seluruh segi kehidupan di Mesir. Hal itu memunculkan reaksi sehingga muncul Revolusi Ahmad Arabi yang dipadamkan oleh Inggris pada tahun 1299 Hijriah atau 1882 sebelum Masehi. Setelah Revolusi Ahmad Arabi padam, bermunculan pemimpin-pemimpin nasional yang mengadakan perlawanan terhadap Muhammad Ali. Dan orang-orang tersebut seperti Mustafa Kamil dan Muhammad Farid. Dengan kemunculan perlawanan terhadap Muhammad Ali, Inggris mulai menarik diri dan memberikan kemerdekaan Mesir pada tahun 1340 Hijriah atau 1922 Masehi. Dan setelah itu juga ternyata Partai Sa'ad Jaglul memperoleh kemenangan. Dan dia adalah sekutu Inggris. Nampaknya demikianlah rencana Inggris. Keturunan Muhammad Ali pun masih berkuasa di Mesir sampai dengan kemunculan revolusi perwira yang mengalahkan Raja Al-Faruq pada tahun 1372 Hijriah atau pada tahun 1952 Masehi. Dan dengan demikian pula sistem republik telah dimulai di Mesir. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Mesir. Pertama, era pramodern. Perkembangan Islam di Mesir tentu tidak terlepas dari peranan para penguasa Islam di Mesir. Dinasti pertama yang berkuasa di Mesir secara mandiri adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti yang beraliran Syiah. Dinasti ini didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi oleh Said Ibn Husain. Islam mencapai kejayaannya di Mesir pada masa khalifah yang kelima, Abu Mansur Nijar al-Aziz, 975 sampai 996 Masehi. Dalam pemerintahannya, dia mampu menyaingi dinasti Abbasiyah di Baghdad. Al-Aziz bahkan menghabiskan uang 2 juta dinar untuk membangun istana yang dapat menyaingi istana Abbasiyah. Khalifah Al-Aziz dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan paling murah hati. Dia hidup di kota Kairo yang mewah dan cemerlang. Setelah Al-Aziz wafat, dia digantikan oleh Abu Ali Mansur Al-Hakim 996 sampai 1021 Masehi. Di bawah pemerintahannya, dinasti Fatimiyah mulai mengalami masa kemunduran. Pada saat itu, dia masih berumur 11 tahun. Masa pemerintahannya ditandai dengan tindakan-tindakan kejam yang menakutkan. Dia terbunuh pada tanggal 13 Februari 1021 Masehi di Muktam. Setelah Al-Hakim meninggal, dia digantikan oleh Al-Zuhair 1021 sampai 1035 Masehi yang masih berumur 16 tahun. Setelah Al-Zuhair berkuasa, pemerintahan dinasti ini makin kacau dan pada akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi mengakhiri dinasti ini pada tahun 1171 Masehi. Khalifah terakhir dinasti Fatimiyah adalah Al-Adhid 1160 sampai 1171 Masehi. Setelah Salahuddin berkuasa, Salahuddin tidak menghancurkan Kairo yang dibangun Fatimiyah.
ia malah melanjutkannya sama antusiasnya. Ia hanya mengubah paham keagamaan negara dari Syiah menjadi Sunni. Pada tahun 1258 sebelum Baghdad diratakan dengan tanah oleh Hulagu. Kekuasaan diambil alih oleh kalangan keturunan Turki. Pegawai istana keturunan para budak atau Mamluk. Akhir dari pemerintahan Mamluk terjadi pada tahun 1517 Masehi. Pada saat itu, Mamluk dapat ditaklukkan oleh pemerintahan Turki Utsmani. Hal ini ditandai dengan terbunuhnya Sultan Tumabdai. Dengan demikian, berakhir pada pemerintahan Mamluk di Mesir. Sekian yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu dinasti-dinasti Islam di Mesir. Jika diurutkan, maka urutan dinasti Islam di Mesir yaitu yang pertama dinasti Tulun. Berawal dari tahun 254 Hijriah atau 868 Masehi sampai 292 Hijriah atau 905 Masehi. Kemudian yang kedua ada dinasti Fatimiyah. Sejak tahun 296 Hijriah atau 909 Masehi sampai 566 Hijriah atau 1171 Masehi. Yang ketiga ada dinasti Al-Ayyubiyah. Dimulai dari tahun 569 Hijriah atau 1174 Masehi sampai 650 Hijriah atau 1252 Masehi. Kemudian yang terakhir, yang keempat ada dinasti Mamluk. Dimulai dari tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi sampai 923 Hijriah atau 1517 Masehi. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin seharusnya menjadi agama yang universal, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebudayaan setempat. Perkembangan Islam ke seluruh penjuru dunia tidak terlepas dari peranan penguasa-penguasa Islam, tidak terkecuali penguasa Mesir sebagai pusat peradaban Islam. Pada masa kejayaan Islam, Mesir merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat perkembangan dunia Islam. Dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di Mesir begitu gencar mendakwahkan Islam, mulai dari dinasti Fatimiyah yang bahkan mendirikan Masjid Al-Azhar yang kemudian menjadi Universitas Al-Azhar. Dinasti Al-Ayyubiyah yang dapat mengalahkan pasukan salib, kemudian dilanjutkan dinasti Mamluk yang dapat bertahan dari serangan Mongol sampai ke khalifahan yang terakhir dinasti Utsmaniyah di Turki. Perkembangan Islam tentu tidak terlepas dari sejarah dinasti-dinasti tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.